Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, saya sendiri tidak pernah tahu apakah keadaan kita di dunia ini atau di negara kita sudah membaik dalam pandemi atau tidak karena saya kurang mengikuti perkembangan itu. Kemudian juga mungkin keadaan tidak terlalu baik tapi media mungkin tidak terlalu membesar-besarkannya sekarang ya. Saya tidak tahu pokoknya. Intinya sebenarnya menurut saya mau pandemi mau tidak memang kita harus senantiasa saling mendoakan begitu ya. Doa murid kepada gurunya ya tentu itu doa yang insya Allah didengar gitu. Doa guru kepada muridnya juga sama begitu. Nah, mudah-mudahan Anda semuanya sehat dan tidak dalam keadaan sedang menderitakan sesuatu. Atau kalaupun sedang menderitakan sesuatu, Anda tahu itu ada maknanya gitu ya. Kan yang paling penting adalah itu. Ada orang kaya tapi tidak punya dan tidak memaknai kekayaannya. Ada orang susah atau miskin tidak juga bisa memaknai kemiskinannya. Itu kan yang dua-duanya sama satu level gitu. Sebaiknya kita hidup tetap dalam kelimpahan makna. Susah, senang, kaya, miskin, itu semua ada dalam kesadaran kita untuk memaknainya. Karena itu salah satu sumbangan penting menurut saya dalam belajar metodologi, baik itu kuantitatif maupun kualitatif yang kita pelajari, itu mesti menyumbangkan cara berpikir ya kepada kehidupan Anda sendiri. Saya saya berpikir bahwa sumbangan ini malah lebih penting ketimbang materinya begitu ya. Dalam arti sebaiknya Anda belajar metodologi penelitian kualitatif itu tidak terbatas untuk kebutuhan meriset hal-hal yang mesti dikaji dengan perspektif kualitatif, tapi juga ini dapat Anda bawa untuk membaca dalam istilah René Descartes atau istilahnya Profesor Dambajati Supajar untuk membaca buku kehidupannya. Buku kehidupan itu istilah Descartes. Kalau Pak Damar Jati Supajar menyebutnya buku besar gitu. Kan banyak juga orang pintar IQ-nya bagus, IPK-nya bagus itu ya. Lulus cum laude misalnya, tapi sebenarnya ia pintar di atas kertas. Ya, kertas itu adalah lempengan atau potongan dari buku kecil ya. Buku-buku yang kita lihat di perpustakaan, di koleksi-koleksi Anda semua di rumah masing-masing, itu semua buku kecil saja gitu. Seharusnya kita kan bisa menerapkan semua itu. Seperti kata Descartes kan tidak penting ilmunya, yang penting bisa memakainya dalam buku kehidupan gitu. Anda harus bisa membaca buku kehidupan. Saya tentu bisa menasihati Anda karena saya punya pengalaman ya. Secara umur lebih tua dari kalian semua dan bisa melihat bahwa mereka yang bahagia itu karena metode berpikirnya juga bahagia gitu. Mereka yang susah karena metode berpikirnya menyusahkan dia gitu. Contoh sederhana misalnya dalam berkendara gitu. Waktu saya S1 itu seperti kalian, saya adalah salah satu di antara sedikit sekali orang yang punya kendaraan roda 2 ya, yang punya motor. Bahkan saya punya 2 gitu, Vespa dua-duanya. Kenapa saya beli 2? Karena teman-teman saya suka pinjam, ya saya simpan 1. Saya pakai 1 di kontrakan saya, 1 untuk bebas dipinjam gitu. Nah, kenapa saya bisa, yang lain tidak bisa? Bukan orang tua saya kaya, karena ayah saya waktu itu sudah tidak bekerja, bahkan kena komplikasi. Ayah saya hanya tukang las ya, tukang las besi. Tapi saya bisa kuliah karena saya mendapat honor dari koran-koran, Pikiran Rakyat, Bandung Post, Suara Publik, kemudian Media Indonesia, majalah Sabili. Itu semua itu lebih dari cukup gitu ya, karena SPP saya cuma 375.000 SPP saya. Honor saya di Pikiran Rakyat satu cerpen itu 125.000 gitu.
Nah karena itu ini akan membawa kembali kita pada hal ihwal metode. Kualitatif itu tidak begitu, tidak modern gitu. Karena kelihatannya beberapa buku, beberapa sumber menyebutnya ya lebih bebas begitu. Seakan-akan yang bebas itu tidak modern. Dan yang ketat dengan aturan itulah yang modern begitu. Karena itu kita harus kembali pada bapak modernisme dunia, Pak René Descartes. Ia sendiri membicarakan modernisme itu dengan dasar kebebasan, jadi bukan pada aturan begitu. Ya, kuantitatif itu kan ketat dengan aturan, dengan rumus-rumus, maka itu modernis begitu. Lalu muncullah bahwa ada riwayat, ada beberapa sumber yang mengatakan menguatnya kualitatif itu disebabkan karena menguatnya gagasan postmodern, gitu, postmodernisme. Nah, untuk melihat ulang masalah ini, menurut saya perlu juga kita sekarang tidak bicara soal teknis, tapi melihat ke belakang. Jangan-jangan kita memang salah memahami modernisme gitu ya. Modernisme itu kalau memakai buku diskursus metodenya Pak René Descartes, kita sebut Bapak saja gitu. Tampak bahwa ia mengharapkan kebebasan, dan ini juga ada kaitan dengan kita semua yang belajar sastra ya. Pak Descartes juga orang yang mempelajari sastra, menekuni sastra. Karena itu ia banyak berkomentar tentang dongeng-dongeng, tentang karya-karya fiksi begitu. Pokoknya tentang sastra. Dia juga menyebut puisi, kalau tidak salah tidak menyebut drama gitu ya. Namun cara ia berpikir jelas menunjukkan ia adalah pembaca sastra yang luar biasa. Kemudian perhatian beliau juga tercurah kepada matematik, khususnya aljabar dan geometri. Artinya beliau itu orang yang otak kiri kanannya bekerja begitu ya, menyukai seni tapi juga menyukai matematik ya. Nah, di sisi lain ia juga orang yang beragama dengan ketat gitu. Jadi selalu kalimat-kalimatnya menyebut dan memuji Tuhan. Ya. Kan juga ada orang berpikir bahwa aku berpikir maka aku ada. Teori Descartes itu menganggap ditafsirkan sebagai maka Tuhan tidak ada gitu. Itu merupakan dasar-dasar yang dipakai oleh kaum eksistensialis, tentu saja kalau teorinya eksistensialis. Tapi harus dibaca ulang Descartes-nya sendiri. Descartes itu tidak menomorduakan Tuhan, bahkan selalu ia menyadari semua berkat kebesaran Tuhan, gitu. Berkat adanya Tuhan. Karena itu kebebasan modernisme nanti bisa kita pahami di dalam buku dasarnya begitu. Ya. Baik, pertama nanti insya Allah saya share juga ini PPT-nya. Pertama, landasan untuk memahami metode berpikir. Ini lupakan dulu apa itu kuantitatif atau kualitatif ya. Landasan berpikir itu menurut Descartes mesti dimulai dengan akal sehat. Akal sehat sendiri teorinya sangat banyak memang, dan yang kita bicarakan adalah teori akal sehatnya Descartes. Menurut Descartes itu akal sehat itu sifatnya merata di dunia dan bersifat alami. Artinya setiap orang memiliki akal sehat yang sama. Ini tentu saja debatable ya, tapi kalau Descartes merumuskannya begitu. Akal sehat itu merata di dunia dan bersifat alami. Karena itu ia juga bersetuju dengan beberapa filosof yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada seorang yang lain. Karena kelebihan dan kekurangan nalar, sebagaimana beberapa filosof yang juga disimpulkan oleh Descartes sendiri, itu merupakan urusan sekunder gitu, bukan substansi apalagi kodrati. Jadi secara substansi dan kodrati manusia itu diberi akal sehat yang
merata di dunia ini. Karena itu sedunia ini juga setuju untuk mengatakan membuang sampah sembarangan itu tidak baik begitu ya. Kencing di jalan umum tidak baik juga. Ini semuanya bangsa apapun, agama apapun, di zaman apapun setuju gitu ya. Membunuh itu kejahatan begitu ya. Mencuri kejahatan, korupsi kejahatan, ya sama. Jadi akal sehat itu sama mengatakannya. Ya. Tapi sekali lagi ini dalam kacamata René Descartes. Karena nanti kalau Anda belajar teori-teori epistemologi akal sehat misalnya, itu bermacam-macam sebenarnya akal sehat itu teori. Biasanya kalau di Indonesia kan ada Rocky Gerung tuh. Pak Rocky Gerung biasa menyebut ini negara tidak punya akal sehat misalnya gitu. Sebenarnya akal sehat itu juga mungkin itu teorinya Pak Rocky Gerung gitu definisinya, karena ada akal sehat dalam definisi-definisi yang lain. Nah, lalu kalau ada yang sebut dengan perbedaan penalaran, itu sebenarnya bukan yang satu merasa nalarnya lebih baik dan yang berikutnya tidak gitu. Kalau kata Descartes itu satu disebabkan dua hal saja. Orang berbeda-beda dalam menalar sesuatu itu karena satu, cara penalaran saja yang berbeda gitu. Yang keduanya itu sebenarnya perbedaan subjek dan objek yang dibicarakan. Kadang-kadang kan dalam perdebatan misalnya kalau Anda juga bicara dengan teman atau berdebat, kadang-kadang seakan-akan nyambung padahal jangan-jangan objek yang dibicarakan sudah berubah gitu. Lalu terjadilah perdebatan. Debatnya ini tidak nyambung gitu. Atau subjek dan atau objeknya sama namun cara penalarannya berbeda. Jadi tidak ada tuh akal sehat yang lebih tinggi dari yang lain. Yang ada adalah perbedaan-perbedaan cara penalaran atau cara menggunakan akal sehat itu. Nah, juga harus diperhatikan begini ya. Modernisme misalnya sering dituding sebagai cikal bakal kehancuran bumi. Misalnya, modernisme itu kan menyebabkan orang menjadi rakus terhadap alam, misalnya alam dibongkar demi unsur material gitu. Sehingga hutan habis, kemudian minyak bumi digali terus dan seterusnya gitu. Itu biasanya diidentikan dengan akibat dari modernisme. Tapi harus diingat kalau kembali ke salah satu buku Pak Descartes itu, beliau bilang bahwa daya nalar itu belum cukup. Karena yang lebih penting adalah menggunakan nalar dengan baik. Nah ini berarti Descartes itu membangun metode berpikir dengan landasan etika. Karena kalau kita masuk ke dalam penggunaan nalar dengan baik, ini yang mungkin orang lupakan dalam modernisme. Kalau kita menggunakan cara berpikir modern untuk yang tidak baik, korupsi itu kan bagaimanapun perlu akal gitu ya. Para koruptor itu orang-orang pintar, tapi kepintarannya untuk yang tidak baik begitu. Orang-orang yang serakah menggali alam ini, mengambil materialnya dan lain-lain, itu orang-orang yang juga punya nalar, tapi untuk yang tidak baik. Nah ini berarti modernisme pengguna cara berpikir Descartes yang salah. Jadi bukan modernismenya atau bukan René Descartes-nya. Tapi ya para pemakai cara berpikir modern itu sendiri yang tidak dengan kafah menggunakan Descartes. Ya. Jadi saya ulangi lagi untuk bagian pertama itu, kita bisa memasuki metodologi kalau kata Descartes kalau kita tahu apa itu akal sehat. Akal sehat itu merata di dunia dan bersifat alami. Kemudian tidak ada orang yang lebih bernalar dari lainnya gitu ya. Karena itu ini baik buat kita semua. Jangan pernah Anda merasa lebih bodoh, juga jangan pernah merasa lebih pintar begitu. Karena toh kalau belajar pada kebijaksanaan Pak Descartes ya tidak ada orang yang lebih benar dari lainnya. Terus apa tadi? Perbedaan hanya disebabkan cara penalaran atau jangan-jangan karena perbedaan subjek atau objek yang dibicarakan. Jadi kelebihan dan kekurangan nalar merupakan urusan sekunder dan bukan substansi apalagi kodrati. Dan apa yang lebih penting, sekali lagi, nalar itu belum cukup karena yang lebih penting adalah menggunakan nalar dengan baik. Itu ya modal dasarnya Pak Descartes nanti membangun metodologi itu. Nanti kita akan sampai insya Allah.
Nah, sebelum sampai pada metode yang disiapkan oleh Descartes, kita masuk lagi kepada ajaran beliau berikutnya. Ya, semua dibangun dari pondasi yang sangat sederhana, kemudian penuh nilai begitu, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah akal sehat, beliau menarik kita kepada persoalan mana yang lebih baik, menjadi memilih seorang pemimpin, ya, dan membebaskan pimpinan itu. Ia sebut itu kebebasan individu gitu, atau menjadikan kita semua bebas. Itu pertanyaannya, ya. Mana yang Anda inginkan? Punya pemimpin yang bebas mengatur kita, bebas bertanggung jawab tentu, ataukah Anda semua ingin mengurus hidup sendiri-sendiri dengan bebas? Biasanya kan orang mengatakan orang modern itu adalah orang yang bebas gitu ya, mengatur dirinya sendiri. Nah, itu berarti salah juga. Kata René Descartes, tidak, sebaiknya melaksanakan, menyelenggarakan kehidupan itu adalah bersandar pada satu orang yang arif, satu orang yang bijaksana, satu orang yang kita hormati begitu. Karena mengikuti satu orang itu lebih baik daripada kita membangun nilai sendiri-sendiri. Dunia ini menjadi kacau karena semua orang punya kebenaran begitu, kata Descartes. Mungkin itu sebabnya mengapa agama itu memilih umat terbaiknya, para nabi, ya, supaya kita meneladani satu orang saja, tidak usah meneladani banyak orang gitu. Kenapa misalnya umat Islam itu mesti meneladani Nabi Muhammad? Itu sama dengan teori Descartes gitu, bahwa itu akan lebih baik daripada kita meneladani, misalnya katakanlah Pak Arif ini meneladani siapa? Ya Nabi Muhammad, ya Socrates, ya Plato, ya Pak Jokowi ya meneladani, Pak Rektor Untirta ya meneladani, Pak Dekan, jadi itu jadi bingung begitu. Jadi meneladani siapa sebenarnya itu? Ya, gitu ya. Jadi meneladani satu orang yang terbaik itu jauh lebih baik daripada membangun kebebasan sendiri-sendiri. Ya, mudah-mudahan Anda paham bahwa modern itu ternyata bukan membebaskan diri gitu. Karena teori yang dia kembangkan kemudian adalah satu itu utuh daripada potongan-potongan. Ini juga mengacu pada mengikuti satu orang itu akan utuh, dunia akan utuh. Daripada kita mengambil banyak nilai tapi sebenarnya itu adalah potongan-potongan nilai. Kan tidak mungkin misalnya saya menyelenggarakan ibadah sehari-hari dengan berbagai macam nilai, potongan-potongan. Kalau subuh saya tidak mau pakai kunut, saya memakai potongan nilai dari Muhammadiyah misalnya gitu. Dohor saya membaca iftitahnya NU gitu. Asar nanti maghrib lain lagi dan seterusnya. Itu kan tidak mungkin. Sebaiknya kita pilih salah satu saja, Muhammadiyah, NU begitu. Kurang lebih begitu sama. Jangan sepotong-sepotong lalu merajutnya jadi pakaian nilai kita gitu. Itu tidak utuh sampai kapanpun. Karena itu kembali lagi bahwa kebebasan individu yang mengatur, kata Descartes, lebih utama daripada kebebasan semua individu. Kalau saya bahkan menariknya pada mengapa Tuhan juga satu gitu. Ya karena sederhana, akal sehat kita akan mengatakan kalau Tuhan banyak ya bingung kayak mau ikut Tuhan yang mana. Ya sama sebenarnya. Kalau manusia yang kita rujuk itu banyak ya bingung juga sebenarnya, kita tidak punya pemimpin gitu. Nah, sebaik-baiknya umat beragama tentu ya memilih satu tokoh saja gitu. Karena akan sampai pada keutuhan yang mirip-mirip dengan tokoh yang dikaguminya itu. Kemudian dengan mengacu pada teorinya sendiri, Descartes kemudian mengatakan tidak ada karya besar yang diciptakan dengan cara menyulap karya lain. Nah, ini juga penting nih ya bagi para mahasiswa, khususnya juga para dosen, tentu para guru, semua yang terlibat selalu dalam karya-karya tulis, dalam penelitian, harus kembali kepada
bapak modernisme dunia ini, ia bilang tidak ada karya besar dari menyulap karya lain. Nah, kalau kalian misalnya mengambil file dari internet, menata ulang, menyunting ulang, itu sebenarnya sedang menyiapkan sampah lagi gitu ya. Karena sedang menyulap karya lain seakan-akan karya diri sendiri. Terbayang misalnya Anda mendownload skripsi, kemudian memodifikasinya. Skripsi itu adalah hasil sulapan dan itu bukan karya besar. Itu karya sampah lah gitu ya. Tidak ada karya besar dari menyulap karya lain. Nah, yang juga dicontohkan oleh Descartes itu misalnya bangsa-bangsa yang pada mulanya barbar gitu ya, kasar misalnya, tiba-tiba berdandan ingin menjadi seperti bangsa lain yang sangat rapih begitu. Dalam riset beliau itu, beberapa bangsa yang dibandingkan, bangsa-bangsa yang semula barbar itu tidak bisa menjadi tertib seperti bangsa yang memang pada mulanya tertib. Karena tidak bisa menyulap sebenarnya. Jadi kalau percaya dengan teori beliau itu ya barbar saja gitu. Orang Jawa itu dari dulu begitu gitu ya, lembut, kalem gitu. Ya susah diajak barbar gitu. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang agak barbar misalnya, susah juga diatur gitu. Ya, karena kesimpulannya kata Descartes, tidak akan lebih baik bangsa yang semacam itu daripada bangsa yang sejak awal dibuat dengan aturan-aturan. Ya, semua ditentukan oleh keutuhannya sendiri apa begitu. Sebaiknya kan misalnya bangsa Sparta yang kan barbar ya dalam sejarah dibandingkan Yunani, kan wilayahnya Sparta itu terkenal dengan militernya begitu. Ya, sebaiknya tetap di dalam wilayah militer saja begitu. Tidak usah menjadi para filosof semacam kaumnya Socrates gitu ya. Yang para pemikir. Sebaliknya pun sama. Para filosof diajak perang ya salah gitu ya. Jadi para filosof ya filosof saja. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan juga Descartes bilang bahwa penalaran sederhana itu mesti tetap dilakukan. Penalaran sederhana terhadap produk-produk itu harus secara utuh, kata beliau. Lakukan penalaran sederhana, tapi produk utuh yang sendiri, bukan produk yang potongan-potongan. Gitu. Maksudnya, ya kalau kamu baca novel melalui sinopsis itu kan sebenarnya satu bagian potongan. Kamu baca, misalnya mendapat tugas dari Pak Firman, kajian prosa fiksi. Harus membaca novel Pramudia Anantatur. Apa judulnya? Misalnya Bumi Manusia. Waduh, tebal sekali, itu kan lebih tebal dari Rumah Kaca. Lebih tebal lagi dari Sahadat Cinta. Gitu. Karena pusing gitu ya. Tidak bisa sempat membaca atau malas membaca, akhirnya apa? Mengambil potongan-potongan artikel dari internet. Kan banyak sekali orang yang menulis tentang Bumi Manusia Pramudia Anantatur. Akhirnya kamu main gunting aja gitu. Ya. Kemudian kamu melakukan analisis sederhana dari potongan-potongan itu pasti gagal. Karena analisis sederhana, kata Descartes, hanya mungkin untuk produk yang Anda kuasai secara utuh. Utuh sendiri, ya, dia bilang begitu. Kamu akan bisa mengurai Bumi Manusia jika kamu membaca novel tersebut dari awal sampai akhir dengan baik. Baru bisa cerita kepada teman begitu kan. Kan cerita juga mengandung analisis. Menarik juga ya si Mingke itu gitu. Kamu cerita. Itu gila ya orang Prancis itu. Nah, misalnya kan ada tokoh yang orang Prancis yang pelukis kan di Bumi Manusia. Ternyata Cina itu dulu kayak gitu ya, misalnya gitu. Cerita itu juga merupakan bagian dari kerja analisis. Itu tidak mungkin kamu bisa share, bisa berbagi dengan teman, apalagi bisa membuat karya tulis yang juga utuh apabila kamu mengambil dari potongan-potongan. Mengapa Descartes sampai mengatakan begitu ya? Berarti pada zaman beliau hidup juga sudah ada tradisi orang-orang yang berpikir dengan cara potongan-potongan. Dan beliau yakin mereka tidak akan pernah besar. Ya, mudah-mudahan
kita semua terbebas dari kecenderungan untuk berpikir pragmatis yang negatif macam itu, karena ada pragmatisme yang juga positif. Atas nama nilai, atas nama lulus jadi sarjana, lalah udah banyak file di internet, potongan-potongan gitu, dijalin saja begitu. Itu kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil penalaran yang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian sikap. Ini meneliti, menulis, bahkan ya yang disebut dengan berpikir itu mesti punya landasan sikap. Tentu ini Descartes kan ngomongnya ngalor ngidul gitu ya, lalu disistematisasi oleh Pak Arif. Nah, kalau saya lihat ada 10 sikap yang bisa kita ambil di bab 1 itu. Yang pertama, sikap terbaik sepanjang kita meneliti, sepanjang kita memikirkan kehidupan gitu, meriset apapun, kata Descartes gitu, memilih mempertanyakannya dan menghindari, bahkan bukan melebih-lebihkannya. Ya. Maksudnya misalnya kadang-kadang kan novelnya, misalnya kalau Anda membaca novel siapa? Iwan Simatupang misalnya, kejadiannya adalah obseter kuburan itu berlari ketika melihat si mahasiswa gitu, penjaga kuburan. Lalu kamu jangan melebih-lebihkannya menjadi itu kan peristiwa eksistensialis ya. Itu peristiwa yang dalam teorinya Sigmund Freud apa gitu. Jadi itu lebih-lebihkan itu kan banyak cara berpikir begitu. Orang-orang filsafat yang biasanya mualaf gitu, yang baru-baru belajar pemikiran, biasanya kan senang melebih-lebihkan sesuatu gitu. Bahkan ada pikiran-pikiran yang tidak berguna. Misalnya, mungkinkah Tuhan itu menciptakan benda yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu kan cara berpikir yang melebih-lebihkan, dan itu sebaiknya tidak Anda lakukan. Ya, menjadi seorang yang disebut modern itu, kata Descartes, bukan yang melebih-lebihkan, tetapi yang mengembangkan kemampuan mempertanyakan, dan ia sebut itu sikap terbaik. Sebaiknya Anda selalu melatih diri untuk mempertanyakan. Setelah membaca novel, mempertanyakan, misalnya kenapa sih si tokoh ini harus mati dengan cara begitu, kenapa si tokoh ini harus jadi gila, kenapa? Itu kan mempertanyakan baik sekali, sehingga kamu juga bisa menjadi kritikus selain menjadi penulis skripsi. Ya. Kemudian lagi saya juga mencatat Pak Descartes itu bilang bahwa di antara begitu banyak aktivitas manusia yang baik, ya, apapun kondisinya, mau kaya mau miskin, susah mau senang, gitu, adalah memeriksa cara berpikirnya. Ini juga bagian dari sikap, ya. Memeriksa nalar. Coba periksa sih cara berpikir kamu salah tidak gitu. Ya. Kita sering kan menyalahkan cara berpikir orang ya. Ya tidak, ya. Oh, si Anu begini ya, begitu ya. Nah, sekarang sekali-kali, dan itu adalah aktivitas yang terbaik dalam berpikir, kata Descartes, adalah memeriksa nalar Anda sendiri. Anda itu sudah benar belum gitu. Ini landasan etika gitu ya dalam memasuki metodologi. Bukunya sendiri judulnya Diskursus Metode. Jadi ternyata memahami metode itu ya mesti memahami rumitnya hal-hal yang sifatnya kompleks, termasuk masalah sikap itu. Sudahkah kita terbiasa memeriksa cara berpikir kita sendiri gitu ya? Nah, kalau terbiasa berarti kita punya aktivitas manusia yang baik, begitu kata Descartes. Kemudian yang ketiganya yang bisa saya catat, sikap yang harus dipenuhi oleh siapapun yang sedang memasuki cara berpikir atau memasuki ilmu metode atau metodologi, yakni
tahu apa tujuan dari belajar. Ya. Mahasiswa ini semua tahu tidak tujuan belajar? Ibadah, Pak. Gitu. Tapi juga tidak ada konsepnya ibadah maksudnya apa gitu. Itu jawaban yang biasanya sudah membudaya, sudah tradisi. Ya belajar itu ibadah, tapi kalau tidak tahu konsep ibadah yang dimaksud dalam teori tersebut, ya tidak jelas juga maksud belajar untuk ibadah itu apa. Kalau memakai teori Descartes dan kembali kepada cara kita mengerti metode adalah mengerti tujuan belajar, yakni membuat diri sadar tidak tahu apa-apa. Nah, ini bagus ya. Ini pikiran, ini menurut saya sama dengan pikiran Socrates. Kata Socrates, kearifan tertinggi manusia adalah ketika ia bisa bisa menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, maka itu kita sudah di atas di dalam puncak kebijaksanaan. Kalau kalau kita tidak tahu kita itu bodoh gitu. Itu kan lebih bodoh itu dari orang bodoh. Sebaiknya kita tahu bahwa kita tidak tahu. Ya maksudnya kan Descartes juga sama. Beliau itu pembelajar yang sangat luar biasa. Kemudian ternyata dia sadar bahwa apapun yang dia pelajari termasuk sastra sebenarnya membuat dia tidak bisa membaca buku kehidupan, kan istilah beliau itu. Untuk apa sastra gitu ya? Saya baca novel, saya baca puisi, tapi saya tetap tidak tahu kehidupan gitu. Ia bilang membaca sastra itu berkelana ke masa lalu atau ke dunia lain. Tetapi untuk apa gitu? Sebenarnya kita hidup di zaman ini yang sebaiknya kita berkelana di zaman ini pula begitu. Ini kalian yang menyukai sastra pasti protes. Jangan ke Pak Arif ya, protesnya ke René Descartes. Ya maksudnya kan ya coba saja lihat ada orang-orang yang seperti kelangenan ya. Membicarakan puisi Hairil Anwar dari dulu sampai sekarang bicara tentang Hairil Anwar saja itu seperti kelangenan. Kelangenan itu dalam istilah orang Jawa apa ya? Membicarakan burung perkutut misalnya, suka perkutut itu dari muda sampai tua nggak ada habisnya. Ada yang suka dengan kelangenan batu akik, ngomong batu akik gitu. Ada yang suka dengan keris, benda pusaka itu namanya kelangenan. Nah sastra juga kalau sudah jadi kelangenan ya tidak berguna juga sama. Wah ini yang suka batu akik marah ya, ke Pak Descartes. Ya maksudnya ya untuk apa kan kita harus memasuki buku kehidupan tadi yang konkret. Baik ya, itu yang ketiga, membuat diri sadar tidak tahu apa-apa. Kalau kamu keluar Untirta kemudian bilang, wah setelah belajar filsafat dengan Pak Arif, setelah belajar metode dengan Pak Arif, setelah belajar linguistik dengan Pak Udin, saya mengerti bahwa itu namanya, itu berarti tidak tahu sikap belajar tadi. Harusnya kamu belajar apa sih? Ya saya banyak belajar tapi ternyata saya sadar sekarang saya tidak tahu apa-apa gitu. Ya itu kan bagus, paling tidak Anda tidak sombong gitu. Dan juga mempersiapkan diri untuk begini. Berarti ada ilmu yang mesti Anda pelajari dengan sungguh-sungguh gitu. Untuk tahu itu. Baik, kita lanjutkan ke yang keempat. Sikapnya itu yang keempat apa? Yang keempat, tidak menginginkan hal yang melampaui kemampuan. Ini juga penting gitu. Jadi semua harus sejalan gitu. Kamu tidak mungkin meneliti perjalanan misalnya kamu gini, berapa lama sih perjalanan Honda Beat dari bumi ke bulan gitu, untuk apa gitu ya kamu mempertanyakan itu. Itu kan menginginkan hal yang melampaui kemampuan gitu. Kalau bidang kamu itu adalah sastra, ya kurang lebih pertanyaannya yang sama dengan kemampuan di bidang sastra. Yang linguistik juga sama gitu. Tidak usah melampaui linguistik. Yang kamu tahu, misalnya apa sih hubungannya antara
getaran bunyi bahasa itu dengan ilmu fisika kuantum. Wah, itu tentu ada, tapi kamu sepertinya tidak mengerti fisika kuantum ya. Jangan gitu ya. Jangan yang melampaui kemampuan. Karena ini kembali ke dasar teori menalar secara sederhana kata Descartes. Kalau kita melampaui kemampuan, kita sudah menjauhi teori beliau tentang menalar secara sederhana. Sederhana itu kan relatif ya. Sederhananya orang sastra tentu mungkin didengar rumit oleh orang teknik mesin. Sederhananya orang filsafat tentu dianggap pusing oleh orang fisika. Sederhananya orang matematik tentu dianggap ruwet oleh orang linguistik. Nah, kira-kira begitu. Jadi sederhana itu kembali kepada tidak melampaui kemampuan maksudnya. Kemudian yang kelima, Descartes juga menekankan bahwa ilmu apapun yang kita pelajari itu jangan sampai dipelajari untuk mencari nafkah. Ini saya udah bahkan mendengar ceramah ini dari Pak Buya Hamka ya, dari Kiai Haji Buya Hamka. Jangan sampai menuntut ilmu untuk mencari nafkah. Karena ini lain teorinya. Menuntut ilmu ya menuntut ilmu, tidak ada hubungan dengan mencari nafkah. Karena itu Pak Buya siapa? Abuya maksudnya. Siapa? Buya Yahya, Buya Yahya itu dalam ceramahnya di YouTube saya tonton, beliau cerita waktu beliau sedang nyantri, kemudian ada yang mengajak bisnis begitu ya, bisa sambil bekerja begitu, kemudian dagang lah kalau tidak salah. Kemudian beliau menghadap ke Habib siapa yang menjadi gurunya. Kata Habib, jangan, itu haram. Jadi ternyata lagi belajar kemudian mencari nafkah, apalagi menuntut ilmu untuk mencari nafkah, itu adalah haram sifatnya dalam Islam. Ternyata di dalam Descartes juga sama, meskipun dia tidak mengatakan nilai secara agama, tapi ilmu itu ya ilmu, tidak ada dan tidak untuk mencari nafkah. Ya, nah ini tolong diperhatikan. Saya belajar sastra karena mau jadi guru sastra. Enggak begitu, harusnya untuk memahami sastra dengan baik saja dulu begitu ya. Jadi bukan tiba-tiba untuk membayangkan diri belajar sastra untuk jadi guru sastra. Jadi kesannya untuk cari nafkah. Atau begini, kamu kok sibuk sekali sih mempelajari puisi, mengikuti diskusi puisi. Oh, karena saya ingin nulis puisi dan ingin dapat honor dari koran. Itu mengecilkan ilmu yang Anda pelajari sendiri. Jadi nafkah itu sebaiknya dipahami sebagai ekses dari ilmu yang berkembang di tangan Anda masing-masing begitu. Bukan tujuan. Nah, yang keenamnya, ini mungkin perlu ditanggapi secara kritis ya. Kalau Descartes bilang bahwa kita itu harus mau lepas dari pengawasan guru. Kalau di Indonesia kelihatan ini ruwet ya, menerapkan etika yang keenam ini. Mau lepas dari pengawasan guru, harus lepas ya. Mau di sini harus lepas pengawasan guru. Tapi kita lihat konteksnya dulu ya. Kenapa Descartes mengatakan begitu? Karena ia punya pengalaman sepanjang belajar, sepanjang kuliah. Dia bilang bahwa dia kuliah di tempat yang dia yakin tidak ada tempat sebaik itu. Bayangkan tuh berarti kampus yang idolanya dia. Tapi kemudian cara berpikir di kampusnya itu, cara berpikir dosen-dosennya gitu, membuat dia itu terkurung ya, tidak bisa berpikir lagi gitu, karena semua rasanya sudah selesai gitu. Itu maksudnya. Jadi mau lepas dari pengawasan guru itu harus tetap intinya tidak mengekor pada guru. Kalau saya memanfaatkan dengan lebih baik begitu, tidak mengekor pada guru. Jadi untuk lebih baik dari Pak Arif ya kalian harus lebih, untuk lepas dari pengawasan Pak Arif artinya harus lebih baik dari Pak Arif begitu ya. Kalau kemampuannya masih di bawah Pak Arif ya artinya dalam apalagi misalnya mengerjakan tugas-tugas saya itu, mendengar ceramah saya lalu menulis jawaban-jawaban sesuai dengan kata-kata saya tanpa Anda berpikir ulang, itu artinya Anda kan tidak mau lepas gitu. Ya, itu yang dimaksud dia.
Kemudian yang ketujuh, mengambil manfaat dari buku besar alam raya. Nah, ini istilah beliau. Kalau pada Marjati buku besar saja gitu, buku besar. Kalau Descartes itu menyebutnya buku besar alam raya, itu ada juga yang menyebutnya buku besar kehidupan. Ini tergantung perbedaan penerjemahan. Mau mengambil manfaat dari buku besar alam raya. Artinya ya dimanapun ada yang sebut dengan ilmu, dimanapun ada yang sebut dengan metode gitu ya, dimanapun ada yang maksud dengan kuliah begitu. Kan kamu juga bisa belajar ke ayah kamu, misalnya ayah kamu adalah seorang peternak bebek yang berhasil ya. Nah, kamu harus belajar gitu ya. Belajar. Jadi berhasil itu pasti beliau punya metode yang berbeda dengan peternak lain yang gagal begitu. Ini yang sebut dengan mau belajar dari buku besar alam raya. Karena Descartes itu kan sampai membuat keputusan untuk meninggalkan buku-buku yang dikaguminya, buku-buku yang dibacanya dia tinggalkan. Dan kemudian bergabung dengan militer, bergabung dengan berbagai macam lapangan kehidupan untuk memasuki kehidupan yang nyata. Dan mengambil manfaat dari buku besar alam raya yang dimasukinya itu. Bahkan Pak Damarjati Supajar dalam satu seminar bilang, kenapa kalian itu bodoh gitu lah. Meskipun kata-katanya tidak seperti itu, tapi kurang lebih sedang menyerang hadirin semua, baik yang dipanelkan dengan beliau maupun yang mahasiswa yang mendengarkan. Jadi beliau sendiri yang menjawab, karena kalian itu bacaannya buku-buku kecil saja gitu. Maksudnya apa buku kecil di situ? Ya buku-buku filsafat itu buku kecil semua katanya. Baca dong buku besar. Karena itu beliau sering mencontohkan silaturahminya dengan beberapa masyarakat biasa yang beliau temui di jalan, lalu beliau mendapatkan pemikiran-pemikiran cemerlang. Sering beliau mengutip nama orang yang kami semua tidak pernah tahu itu siapa. Ketika ditanyakan, itu pedagang burung di Anu gitu. Kemudian beliau juga belajar ke tukang sate Tegal, beliau belajar ke berbagai macam orang yang ditemuinya gitu. Nah, mudah-mudahan juga kita semua bisa tetap belajar dari buku besar alam raya ini. Ya, jangan-jangan banyak sarjana pertanian tapi bisa bertani karena selesai dengan belajar buku-buku kecil tadi, ya. Ketika bercocok tanam dia malah tidak bisa. Kenapa? Ya, dia belum belajar pada buku besar alam rayanya. Kemudian yang ke-8, menghindari spekulasi-spekulasi yang menjadikan diri takabur. Ya. Ini spekulasi itu sering dimainkan oleh orang-orang filsafat. Karena itu Descartes juga membenci filsafat karena sering berspekulasi yang membuat mereka lupa bahwa itu hanya spekulasi. Lalu karena lupa kemudian membuat mereka sombong. Ya, takabur. Ya, saya kenal banyak orang begitu yang misalnya bicara tentang Tuhan dalam teori teologi tertentu, bicara tentang agama dalam teori filsafat agama tertentu, lalu berspekulasi ini dan itu, dan kemudian dia menjadi takabur dan ujung-ujungnya kalau begitu Tuhan itu adalah konstruksi linguistik. Misalnya itu ya. Berarti kalau kita tidak mengatakan dan tidak mengkonstruksi Tuhan, ya Tuhan itu sebenarnya sudah tidak ada. Itu kan kata-kata yang sifatnya takabur dan sifatnya spekulasi. Maka kata Descartes, hindari gitu. Hindari spekulasi-spekulasi yang menjadikan diri takabur. Ya. Jadi filsafat itu ada baik ada negatifnya. Ya, filsafatnya Descartes itu menurut saya dalam hal ini baik gitu. Kalau filsafat yang spekulasinya menjadikan diri kita takabur, ya itu tidak baik. Yang 9, keluar dari negara dan menjauhi buku-buku. Kalau Descartes bicara begitu bukan sekadar metafor ya. Beliau memang keluar dari negaranya gitu, meninggalkan negaranya dan menjauhi buku-buku yang dikaguminya. Kalau baca buku diskursus metode itu hampir tidak ada satupun buku yang beliau sebut gitu. Buku siapa tidak ada. Beda kan kalau buku-buku kita. Buku tuh menjadi tebal karena banyak mengutip. Kalau bukunya Descartes kan tipis saja karena itu tentang dirinya saja gitu. Tapi semua pembaca yakin bahwa beliau itu pembaca yang serius. Gitu.
Karena itu pikiran-pikiran setiap kalimatnya itu penuh hikmah. Nah, kalau kita kan tidak mungkin katakanlah keluar dari negara gitu. Ya paling tidak maksudnya mengambil semangat ini sebagai metafor. Keluar dari negara itu ya kita menjadi bagian dari masyarakat global lah, paling tidak gitu ya. Kalau kita dikungkung terus oleh logika cara berpikir semerawutnya negara kita sendiri, ya keluar saja gitu. Tapi secara simbolik, maksudnya secara metafor. Keluar saja dan ikuti cara berpikir orang Jerman lah gitu ya, yang kamu kagumi. Cara berpikir orang Amerika yang kamu kagumi. Cara berpikir orang Arab yang kamu kagumi, kan begitu. Maksudnya gitu. Kalau memanfaatkannya secara metaforis. Menjauhi buku-buku, tentu ini buku-buku yang kata Descartes tadi ya tidak berguna, termasuk sastra. Jangan sedih ya teman-teman yang membaca sastra, jangan sedih, karena iya Descartes sampai meninggalkan buku-buku bacaan sastra. Kemudian yang ke-10-nya, jangan sekadar merobohkan tapi mencabut dengan akar-akarnya. Ya ini juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim, merobohkan berhala. Nah, kalau Descartes rupanya ingin lebih ekstrim ya, cabutlah dengan pondasi-pondasi berhalanya itu gitu. Cabut dengan akar-akarnya kalau beliau bilang begitu. Artinya apa? Kita harus memulai lagi selalu, kata Descartes. Ketika menghadapi dunia yang ruwet itu, cara berpikir yang salah ya cabut sampai akar-akarnya, buang begitu. Ganti dengan tanaman baru, akal budi baru, cara berpikir yang baru, yang menyehatkan kita dan mudah-mudahan menyelamatkan di dunia dan di akhirat, kan begitu kalau ditarik dengan agama. Jadi kalau sekedar merobohkan itu mungkin bisa tumbuh lagi ya kalau pohon ini. Maka sebaiknya cabut dengan akar-akarnya. Ya. Anda bisa nanti bisa pikirkan lagi 10 sikap ini, mana yang bisa Anda benarkan, mana yang Anda tunda dulu begitu. Yang bisa dibenarkan ya sebaiknya diamalkan. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, mempertanyakan bukan melebih-lebihkan. Kedua, di antara begitu banyak aktivitas manusia yang baik dan perlu adalah memeriksa nalarnya sendiri. Yang ketiga, jadikan tujuan belajar itu membuat diri sadar tidak tahu apa-apa. Yang keempat, tidak menginginkan hal yang melampaui kemampuan. Yang kelima, tidak mencari nafkah dan tidak menjadikan ilmu untuk mencari nafkah. Keenam, mau lepas dari pengawasan guru dengan makna yang tadi saya kembangkan. 7, mengambil manfaat dari buku besar alam raya. Silakan Anda belajar dengan kearifan lokal kampung halaman masing-masing misalnya. 8, menghindari spekulasi-spekulasi yang menjadikan diri takabur. 9, keluar dari negara dan menjauhi buku-buku. 10, bukan sekedar merobohkan tapi mencabut akar-akarnya. Sekali lagi, jangan dipahami secara harfiah ya, karena tadi beberapa poinnya sudah ditafsirkan Pak Arif begitu. Jangan sampai nanti kamu jadi demonstran gara-gara teridoi oleh keluar dari negara. Nah itu kan salah, kan saya tidak bicara begitu gitu. Oke, nah kemudian kita akan sampai pada beberapa masalah yang dihadapi kita semua, termasuk masalah yang sifatnya fiksi. Ada ajaran yang sifatnya fiksi, maksudnya apa? Oh, di kita malah ada guru yang mengajar fiksi. Nah, Anda semua belajar teori fiksi untuk mengajarkan fiksi. Tapi jangan salah bahwa dalam pemahaman tertentu, termasuk dalam teorinya Descartes, fiksi itu sesuatu yang negatif gitu. Beda ya kalau Pak Rocky Gerung bilang kitab itu fiksi ya. Fiksinya Rocky Gerung itu tidak negatif, justru meninggikan, memposisikan kitab suci itu. Tapi karena beda pengertian gitu ya, yang memahami fiksi yang melawannya adalah orang yang tahu teori fiksi itu adalah novel, adalah
adalah cerpen, maka protes, marah gitu. makanya makanya jangan jadi orang yang apa ya, mudah menyerang tanpa memeriksa maksud dari yang kita serang. Hati-hati itu. Harus tahu dulu maksud kitab suci fiksi itu apa maksudnya. Harus tahu dulu dengan jelas dari yang mengatakannya. Jangan diserang dulu, karena teori fiksinya Pak Rocky Gerung dengan teori fiksi Anda beda, dengan teori fiksinya Pak Arif beda, dengan teori fiksinya Pak Firman beda, dengan Pak Dewa Husnul beda gitu. Jadi beda-beda. Pak Hujoli beda lagi. Pak Ahmad Supena lain lagi ya itu ya. Nah, kita sekarang kembali ke Descartes. Kalau Descartes itu mengatakan fiksi itu negatif ya, karena dia bilang fiksi itu adalah hal-hal yang tidak ada dan tidak pernah bisa ada di dunia ini. Itu yang disebut fiksi. Kalau kamu membuat novel dari berdasarkan pengalaman nyata lalu diubah-ubah sedikit, itu bukan fiksi gitu. Itu namanya autobiografi yang sifatnya dikarang secara kreatif gitu. Fiksi yang sebenarnya dalam pengertian Descartes ya, kembali ke Descartes, adalah yang tidak pernah bisa ada di dunia ini. Misalnya ada sastra tahayul gitu ya. Atau sastra tentang roh jahat ya. Sastra tentang pembunuhan yang melibatkan iblis misalnya. Novel yang mengisahkan tentang hubungan asmara antara manusia dan sebangsa jin misalnya gitu ya. Nah, itu kata Descartes itu tidak pernah bisa ada di dunia ini. Itu benar-benar hanya ada di dalam fiksi. Meskipun ada karya-karya sains fiksi, itu soal sains fiksi lain ya. Sains fiksi itu fiksi yang dilandaskan pada penalaran sains. Misalnya kita membayangkan jangan-jangan nanti suatu hari kita bisa bertelepon dengan orang tanpa kabel. Ya itu memang ada teorinya, kita bisa memanfaatkan gelombang. Lalu dibuatlah film atau novel yang orang-orang sudah bisa memanfaatkan gelombang dan kemudian bisa bertelepon tanpa ada kabel. Dan kemudian terwujud menjadi handphone yang sekarang kita pakai. Nah, kalau science fiction itu berdasarkan penalaran. Bukan science fiction yang semacam itu. Kira-kira science fiction yang mungkin ada science fiction yang tidak mungkin ada gitu. Yang jelas fiksi yang dimaksud oleh Descartes itu adalah fiksi yang tidak akan pernah ada di dunia ini. Baik itu dalam wujud seni dalam arti umum dia bilang, juga dalam sastra, bahkan juga di dalam pendidikan dalam arti umum. Ada yang sebut dengan pendidikan yang sifatnya tahayul gitu ya. Ya ada mungkin ya pendidikan yang sifatnya tahayul gitu. Bisa Anda bayangkan lah gitu. Anda diajari seseorang misalnya kamu harus kuliah dengan baik supaya suatu hari kamu itu bisa memasuki dimensi waktu misalnya gitu ya. Memasuki dimensi ruang dan waktu, memasuki jaring-jaring ruang dan waktu apa gitu. Pokoknya sesuatu yang awalnya teori Einstein tiba-tiba menjadi tahayul gitu. Itu kan awalnya teori fisika tapi bisa saja ditahayulkan gitu. Tapi mungkin juga bermakna bahwa ada orang-orang yang memotivasi Anda, mengajari Anda itu dengan cara yang itu sebenarnya tidak mungkin terjadi gitu. Nah, itu berarti pendidikan yang sifatnya tahayul. Ya, tapi Anda bisa saja percaya sama guru-guru yang semacam itu. Kemarin konon kejadian di Sumedang itu ada yang kehilangan ya, orang kehilangan padahal ternyata tidak hilang, lalu melibatkan orang-orang yang ahli-ahli tahayul gitu. Ya, itu berarti ada pendidikan ketahayulan juga ya. Tapi apa fungsinya fiksi atau tahayul yang juga disebut dongeng oleh Descartes? Masih ada fungsinya ya. Ini arifnya Descartes. Kalau kamu menyerang sesuatu itu sebaiknya tidak semuanya dilihat salah ya. Sesuatu yang kamu salahkan sebaiknya kamu juga tahu kelebihannya.
Itulah cara menjadi orang yang bijaksana. Pinter saja tidak cukup ya. Kalau kamu mengkritik sesuatu, mengkritik pemerintah, mencari-cari kelemahannya misalnya, itu kan eh apa namanya? Kamu baru tahu kejelekan, tidak tahu kelebihan. Dan berarti kamu belum bijaksana. Kalau Pak Descartes itu bijaksana, makanya dia bilang ada manfaat dari tahayul atau dongeng itu. Apa coba? Manfaatnya ternyata penting juga, yakni membangkitkan pikiran. Ya. Jadi pikiran kita memang bisa berkembang karena membaca sastra begitu. Nah, berarti masih boleh kalau bermanfaat gitu. Kalau membangkitkan pikiran, dan kebangkitan pikirannya itu bisa apa ya? Diwujudkan dalam tindakan nyata. Kan tadi kembali ke teori akal sehat yang pertama itu, daya nalar belum cukup kan? Berarti kita berkembang tuh pemikiran atau nalar kita. Tapi itu belum cukup. Karena yang lebih penting adalah dapat menggunakannya dengan baik. Kurang lebih kalau setelah membaca novel kemudian berkembang pikiran kita, apakah kamu dapat menerapkannya gitu atau tidak? Karena kalau tidak, ya tidak penting juga pikiran itu. Mungkin kalau dalam agama Islam itu kan sering ditekankan bahwa ilmu itu bisa membuat kita masuk ke neraka ya. Berat kita masuk ke surga karena terlalu banyaknya ilmu yang kita tidak bisa terapkan, tidak bisa amalkan. Ya. Seringkali ada pendapat yang keliru menurut saya. Banyak orang tua bilang, ya sekolah saja terus karena ilmu itu tidak berat membawanya. Dalam istilah bahasa Sunda, mua berat mamawa gitu. Tidak akan berat membawanya. Tapi dalam teori Descartes tidak begitu. Ilmu itu ya harus pas gitu. Harus bisa diwujudkan, harus bisa dipakai, diterapkan. Karena terlalu tinggi ilmu tapi tidak bisa diterapkan, itu meracuni kita juga. Dalam Islam kan itu membuat kita tidak masuk ke surga gitu. Karena tidak bisa diamalkan. Nah, selanjutnya ajaran yang disebut fiksi itu ya, seluruhnya tidak negatif ya. Dia bilang juga budi itu atau akal budi itu disemangati tindakan cemerlang dalam sejarah. Jadi ada fiksi-fiksi yang diwarnai oleh sejarah, atau ada sejarah yang sifatnya fiksi. Ada sastra fiksi yang sifatnya sejarah gitu. Novel fiksi sejarah lah gitu ya. Nah, di dalam novel-novel semacam itu kan ada tindakan-tindakan cemerlang gitu ya dari tokoh-tokohnya. Nah, itu sebenarnya fungsinya apa? Untuk menyemangati budi kita. Kita itu kan punya budi ya. Akal budi punya nilai gitu. Akal itu ke nalar, budi itu ke nilai. Nah, budi kita itu disemangati oleh tindakan-tindakan cemerlang dalam fiksi yang mengandung sejarah macam tadi. Fiksi sejarah itu misalnya legenda itu sebenarnya dalam hal ini bisa disebut dengan fiksi sejarah yang dimaksud oleh Descartes. Misalnya gini, orang Sunda itu misalnya terinspirasi oleh Sangkuriang gitu ya, bahwa Sangkuriang saja bisa membuat gunung dalam satu malam gitu ya. Lalu bisa memakai tindakan cemerlang itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Untuk apa? Untuk menyemangati budi itu gitu. Kita punya budi yang malas, kemudian kita bisa menyemangati diri dengan kemampuan Sangkuriang. Ya. Lalu ini para mahasiswi yang sedang dikejar-kejar oleh kekasihnya, lalu tidak mau dipacari oleh cowok itu, memanfaatkan kecemerlangan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi aja bisa menipu Sangkuriang supaya tidak jadi menikahinya. Nah, gitu ya. Itu artinya di situ masih ada manfaat yang bisa dipetik, kata Descartes. Tapi kelihatannya ia memang agak pesimis dengan sastra gitu. Sastra itu sumbangannya begitulah kira-kira, tidak sangat besar. Dia bilang kisah-kisah tertentu di dalam cerita fiksi memang dapat membangkitkan semangat hidup.
Berarti fiksi berguna untuk mereka yang kurang semangat ya. Atau jangan-jangan kamu mendengarkan puisi Sapardi malah malah menjadi melo. Berarti ini menjadi lebih parah gitu. Pada mulanya kamu tidak pernah melo, tapi membaca puisi-puisi Pak Sapar Djoko Damono, apalagi mendengarkan puisi itu dinyanyikan, tiba-tiba kamu kok menjadi melo. Nah, berarti sastra ini menjadi tidak bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, kalau saya misalnya baca Arthur Conan Doyle, detektif itu, ya semangat ya karena dia cerdas itu ya. Dia bisa memecahkan teka-teki kejahatan yang sedang dihadapinya gitu. Nah, oke. Tapi sekarang begini, kita bertanya ke Pak Deskat ya. Apakah dengan kisah dengan pengalaman Pak Deskat itu artinya kita tidak boleh baca sastra, tidak boleh mempelajari dongeng? Jawaban beliau apa? Harus. Jawaban beliau itu malah harus, bukan jangan. Tapi harus tahu tujuannya. Jangankan fiksi, bahkan tahayul pun harus dipelajari, kata Descartes. Tapi harus tahu tujuannya. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari kekeliruan. Kalau kita tahu cara berpikirnya tahayul, metode-metode ketahayulan, metode cara berpikir fiksi, ya, maka kita juga akan bisa menghindari kekeliruan. Jangan sampai cara berpikir kita dipenuhi tahayul, dipenuhi mitos gitu. Jangan sampai cara berpikir kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menguntungkan. Oke. Nah, apa keuntungannya kita belajar riwayat-riwayat sejarah dan fiksi-fiksi sejarah? Ternyata jawabannya penting, kata Descartes. Tapi juga kelihatannya tidak besar gitu ya manfaatnya. Pentingnya itu apa? Untuk mengelanakan kita ke masa lalu. Jadi kita berkelana ke masa lalu gitu ya. Kemudian kita juga dapat memahami adat istiadat orang lain atau bangsa lain. Karena saya misalnya baca novelnya siapa? Novelnya Tanizaki, Naomi misalnya. Saya bisa membayangkan orang-orang Jepang pada abad 20 tuh semacam itu, awal abad 20. Bagaimana Naomi, bagaimana kekasihnya yang jadi suaminya, bagaimana relasi antar manusia di Jepang di periode tersebut begitu ya. Jadi saya dapat belajar adat istiadat bangsa lain ya. Adat istiadat itu kan tidak semuanya fiksi dalam arti diada-adakan, karena begini loh, kita tidak mungkin membuat novel dengan karakter macam Naomi karena kan kita tidak ada musim salju gitu, tidak ada alam yang kemudian melahirkan tindak tanduk orang-orang macam di dalam novel-novel Jepang yang alamnya memang beberapa musim gitu. Nah, namun Descartes kemudian bertanya, lalu sampai kapan kita akan berkelana? Karena makin sering kita berasik masuk dengan masa lalu, makin asik kita bermabuk-mabukan dengan perjalanan ke masa lalu, sebenarnya kita akan makin terasing di dunia ini, dunia yang nyata atau asing di zaman kita sendiri ya. Jangan sampai begitu. Oke, sebenarnya ini sudah 1 jam lewat ya, dan saya ini apa namanya, sudah mau ada yang sholawatan di musola nih. Oke. Nah, baik, kita teruskan dengan slide berikutnya. Ya, cara Pak Descartes mengomentari seni, tentu maksudnya juga sastra di dalamnya ya. Seni yang beliau maksud sebenarnya bahkan mengarah semuanya kepada sastra gitu. Jadi cara beliau mendefinisikan seni sebenarnya lebih banyak dibantu oleh cara beliau mengalami atau membaca sastra.
Tapi apa pandangan beliau tentang seni? Juga tentang sastra ya. Itu semua adalah pembawaan dan bukan hasil belajar. Ini berkaitan dengan misalnya ada mata kuliah menulis kreatif atau komunitas-komunitas yang melatih Anda untuk menjadi novelis, menjadi cerpenis, menjadi penyair misalnya. Menurut Descartes itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadikan Anda seorang sastrawan begitu. Kalau Anda tidak punya pembawaan. Karena mesti ada pembawaan. Dalam bahasa Profesor Budi Dharma almarhum, mesti punya bakat, dan beliau profesor ahli pendidikan yang justru seakan-akan menolak proses pembelajaran. Karena mesti ada bakat gitu. Kalau tidak ada bakatnya ya tidak bisa gitu. Kamu menjadi novelis, kamu menjadi penyair. Nah, sekarang kita lihat beberapa kegunaan ajaran-ajaran tertentu. Ini pun penting dihayati oleh kita selagi mempelajari metodologi. Pertama yang bisa saya sampaikan berdasarkan buku Diskursus Metode René Descartes itu adalah pelajaran matematika, yang keduanya pelajaran-pelajaran tentang moral, ya, kemudian agama, kemudian filsafat. Itu saya kira ada matematika, ajaran moral, kemudian filsafat, dan ya itu ya, intinya itu. Apa itu matematika? Apa matematika itu berguna? Kalau memakai Descartes sendiri yang menjadi bapak modernisme dunia itu, Anda membayangkan apa? Mungkin seorang modernis akan mengatakan matematika itu paling pokok gitu ya. Seperti Pak Arif sering bilang begitu. Kalau saya kan memang menyukai matematik, karena itu sering menekankan kepada anak-anak saya sendiri, kepada sahabat-sahabat saya untuk mempelajari matematika. Karena saya merasakan manfaatnya langsung gitu. Tapi ternyata kalau membaca Descartes kita akan kecewa, karena beliau sebagai pecinta berat aljabar dan logaritma, beliau bilang bahwa matematika itu kegunaan yang sesungguhnya itu belum jelas ya, kecuali untuk mekanika, dia bilang begitu. Karena mekanika perlu bahasa, dan bahasa yang dipakainya adalah bahasa matematik. Tapi untuk apa lagi tidak penting gitu. Matematika belum jelas kegunaannya selain untuk itu. Karena itu beliau bilang bahwa matematika baru sampai menciptakan dasar yang kokoh tanpa bangunan yang jelas di atasnya. Bayangkan Anda membuat pondasi yang kuat begitu ya. Nah, itulah matematik. Terus di atasnya apa? Belum ada katanya. Kecuali baru bangunan mekanika di zaman itu ya. Silahkan Anda dicek sekarang kegunaan matematika untuk apa saja. Tentu untuk dipakailah oleh fisika kuantum, dipakai oleh berbagai macam bidang ilmu, termasuk bahasa pemrograman komputer. Anda punya HP, Anda punya laptop dan lain-lain, itu semua juga disebabkan oleh gagasan-gagasan di bidang matematika. Kemudian ada juga ajaran-ajaran moral, misalnya ada pendidikan moral Pancasila gitu kalau di kita ya. Pendidikan kewarganegaraan, kemudian juga bahkan pendidikan agama Islam atau agama yang lain di kampus, di sekolah, itu sebenarnya mungkin bukan agama, tapi itu termasuk ajaran moral. Ya. Kalau di kita gitu ya. Kalau di barat kan tentu bukan moral ya moral, agama ya agama gitu. Di zaman Descartes saya kira sudah mulai terpisah dengan baik. Kalau kita mungkin belajar fisika pun ujungnya moral juga gitu. Ya, kalau ibarat kan tidak. Nah, intinya begini, kalau ajaran moral itu menurut Descartes terlalu tinggi.
dan kurang penjelasan untuk bagaimana cara menerapkan ajaran moral tersebut begitu. Jadi Descartes itu orang yang pesimis terhadap ajaran-ajaran moral. Bidang kajian moral itu adalah disebut etika. Descartes juga yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran moral itu sebenarnya lebih banyak menjadi kebanggaan semu. Saya tidak bisa pastikan, tapi saya melihat bahwa Pancasila juga sering dijadikan sebagai ajaran moral, tapi di tangan orang-orang yang tidak belajar Pancasila. Banyak orang kan membela Pancasila, tapi ditanya misalnya, apakah kamu punya buku Profesor Noto Nagoro gitu? Apakah kamu pernah baca artikel dari ahli Pancasila? Apakah kamu punya buku Pak Hojoli? Redefinisi Pancasila? Oh tidak pernah punya. Tapi kenapa kok sok-sokan membicarakan Pancasila? Nah, akhirnya Pancasila menjadi kebanggaan semu, dan itu dijelaskan oleh Descartes dalam pengalaman beliau sebagai orang Barat. Beliau bilang bahwa ya begitu banyak ajaran moral yang kemudian menjadi kebanggaan semu. Kalau Anda membanggakan Pancasila tapi tidak pernah mengikuti seminarnya, tidak pernah mengikuti kajiannya, tidak pernah membaca bukunya, tidak mengoleksi artikel-artikel tentang Pancasila, jangan deh, itu berarti jangan ngaku-ngaku begitu ya. Anda baru memasuki Pancasila sebagai kebanggaan semu. Nah, yang berikutnya, karena moral dan agama itu berbeda, makanya Descartes mengatakan ilmu agama itu untuk apa? Berarti agama itu bukan ajaran moral gitu. Sekali lagi, ini dalam konteks Barat. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang moral itu agama, kadang-kadang agama itu moral gitu. Ya enggak? Seakan-akan sama ya. Ya, pada kenyataannya gini loh, kata Descartes. Untuk apa kita belajar agama kalau kita tahu bahwa sebenarnya orang bodoh pun punya hak yang sama untuk masuk surga? Ya. Ini tentu pengalaman beliau dalam agama beliau ya. Kalau dalam Islam yang saya tahu, orang yang punya ilmu itu menempati posisi lebih tinggi bahkan di atas para syuhada. Jadi mereka yang mati membela agama Islam disebut para syuhada, mati syahid, itu adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab. Mereka langsung masuk surga. Tapi mereka itu masih akan iri katanya kepada para alim ulama nanti. Karena alim ulama itulah yang menyelamatkan dunia gitu ya. Ya logis kan, mereka jadi syuhada juga karena ada alim ulama gitu. Berarti alim ulama posisinya lebih tinggi. Karena itu teori bahwa ilmu agama, kata Descartes, pada kenyataan yang bodoh pun punya hak yang sama masuk surga, sebenarnya tidak terlalu berlaku untuk semua agama. Ini agama beliau ya, entah apa kan. Ya, maksudnya dalam konteks Indonesiaan kita agak sensitif bicara agama beliau apa, karena nantinya disangka saya sedang membicarakan agama tersebut, bukan itu ya. Nah, kalau yang bodoh punya hak yang sama untuk masuk surga, itu secara kalau kita jelaskan artinya ya cukuplah beragama itu ibadah saja begitu ya. Toh semua orang punya hak untuk masuk surga. Tidak usah tinggi-tinggi belajar agama. Bukan kata Pak Arif ya, kata René Descartes. Kita masuk ke filsafat. Filsafat juga ini bagian dari ajaran-ajaran di muka bumi ini yang saat Descartes ada itu menjadi bagian yang pokok gitu. Apa kata Descartes? Filsafat itu tidak pernah cukup. Maksudnya, filsafat itu tidak pernah ada batasnya. Selalu menyisakan pertanyaan lagi dan pertanyaan lagi. Kalau ada Pak Arif sih, Pak Arif bilang ke Pak Descartes begini, ya namanya juga filsafat, memang tugasnya itu gitu ya. Tapi rupanya Descartes tidak mau gitu. Mestinya filsafat bisa menjawab dengan tuntas begitu. Bukan meninggalkan pertanyaan lagi. Tapi kalau menurut Pak Arif tidak begitu ya. Filsafat memang tujuannya bertanya, menjawab dan bertanya lagi, begitu saja. Dan memang tidak ada ujung. Kalau ada ujungnya ya tidak ada filsafat gitu ya. Nah,
Ya kalau saya simpulkan dari beberapa penjelasan Descartes tentang bangunan yang rapuh di atas filsafat itu kurang lebih begini ya. Jika benar filsafat itu ibunya ilmu, dan sang ibu itu rapuh dalam arti tidak pernah puas, tidak pernah menemukan jawaban pasti, mungkinkah ilmu-ilmu di atasnya itu berdiri kokoh? Ini pertanyaan filosofis untuk filsafat, pertanyaan filosofis untuk ilmu-ilmu gitu. Mungkinkah ilmu metodologi, mungkinkah ilmu linguistik, mungkinkah ilmu sastra itu berdiri dengan kokoh di atas ibunya ilmu yang juga tidak pernah kokoh? Kalau ibunya ilmu itu goyah terus, mungkinkah ada ilmu yang tidak goyah di atasnya? Ya, gitu ya. Ini yang membuat orang-orang belajar filsafat itu kemudian murtad dari filsafat gitu ya. Katanya orang belajar filsafat itu biar tanda petik murtad. Sebenarnya masuk filsafat juga untuk murtad lagi dari filsafat begitu. Nah, kata Descartes landasan lama itu jangan lagi dipakai lagi jika sudah tidak sesuai dengan nalar kita. Jadi kembali ke akal sehat tuh ya. Harus sesuai dengan bisa diterima oleh nalar kita. Kita akan percepat ya sedikit lagi. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Mengikuti jalan yang sudah ada meski berliku-liku atau mencari jalan lurus. Nah, metode kualitatif itu termasuk metode yang berliku-liku ya. Kalau kuantitatif itu kan lurus ya, dalam arti sudah ada gitu jalurnya. Sudah ada rumusnya, sudah ada caranya. Tapi kualitatif itu seringkali berkembang dan berliku-liku. Mana yang kamu pilih? Yang berliku-liku atau lurus? Sebenarnya jawabannya bukan mau lurus atau berliku-liku sebenarnya. Descartes itu mengarahkan kita begini. Sebaiknya gunakan jalan yang sudah biasa digunakan. Hanya begitu. Kalau kamu biasa melewati jalan berliku-liku ke sebuah gunung dan kamu sudah biasa, lebih baik gunakan itu daripada kamu membuat jalan baru yang menurutmu lebih lurus dan lebih mudah. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu menjadi biasa karena terbiasa. Ini agak kontraproduktif ya, agak tabrakan dengan teori Descartes sendiri yang mengajak kita untuk keluar dari negara gitu ya, untuk meninggalkan buku-buku, untuk lepas dari pengawasan guru gitu ya. Tapi dalam soal ini akan mengarahkan kita pada etika sosial sebenarnya. Descartes bicara ini akan mengarah nanti pada etika sosial. Lebih baik ikuti yang sudah biasa maksudnya. Ikuti yang berliku-liku. Nah, tadi disampaikan juga tujuan belajar itu untuk membuat kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa ya. Yang berikutnya, ia menekankan lagi bahwa tujuan belajar adalah menemukan metode untuk mereformasi pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, kalau kamu merasa orang kampung, orang dungu, orang lugu, lalu keluar dari Untirta, keluar dari kampus mana saja masih lugu, dungu dan kampungan, artinya kamu tidak sampai pada tujuan. Ya, belajar itu harus sampai pada menemukan metode untuk mereformasi pikiran-pikiran kamu sendiri. Kan begitu kata Descartes. Ya tidak setuju lah semua orang ya. Kalau banyak membual sebelum kuliah, terus kuliah masih membual atau lebih banyak membualnya lagi, itu artinya kamu tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan metode untuk mereformasi pikiran kamu sendiri. Tapi, nah ini kembali ke etika sosial nanti. Descartes bilang, tidak boleh memaksa orang untuk menganut ajaran yang sudah kita sempurnakan. Ini juga landasan moral menurut saya. Ketika kita menyempurnakan metode kita sendiri, jangan memaksa orang untuk mengikuti metode tersebut. Pak Arif itu punya beberapa murid asuh ya, yang biasa di WA gitu, biasa. Itu murid-murid yang sebenarnya sudah siap menerima gitu. Menerima pelajaran. Kenapa tidak banyak murid saya? Karena sisanya adalah murid yang saya yakin tidak bisa diajak gitu. Karena itu tidak memaksa orang gitu.
Ya, saya mengasuh beberapa orang saja. Sering saya ceramah tentang apa saja gitu, melalui WhatsApp, melalui telepon atau melalui apa. Ya itu apa? Ya, karena itu murid-murid yang ada yang ada di Banten, ada yang di Bandung begitu ya. Itu untuk ini, untuk apa namanya? Untuk ya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan materinya apa saja saya sampaikan. Yang penting saya tidak memaksa begitu banyak orang gitu. Orang-orang yang ikhlas saja mau berubah. Tapi itu juga merupakan saya sadari belakangan ya karena saya dari dulu membaca Descartes dan saya setuju dengan itu. Menurut saya Nabi Muhammad juga mengajarkan begitu. Dakwah Islam itu tidak boleh memaksa orang untuk memeluk Islam, untuk mencintai Islam, tidak boleh. Tidak memaksakan. Tapi menjadi figur yang bisa diteladani gitu. Nah, lalu Descartes menunjukkan bahwa sejauh ia mengalami sebenarnya ada dua golongan manusia saja. Ini kembali nanti ke akal sehat tadi yang pertama sekali diceritakan. Golongan pertama yaitu golongan yang merasa lebih pintar dan tidak mampu menahan diri untuk menilai yang kurang pintar. Nah, apakah Anda ada di golongan itu? Ini mungkin golongan yang biasa cerewet di medsos khususnya. Apa-apa dikomentari, apa-apa dinilai buruk, apa-apa dinilai busuk gitu. Ya. Golongan pertama adalah, saya ulangi, golongan yang merasa lebih pintar dan tidak mampu menahan diri untuk menilai yang kurang pintar. Itu golongan pertamanya begitu. Apakah Anda golongan pertama? Misalnya mudah kesal, mudah komentar, mudah memandang orang lain salah. Presiden salah, menteri salah, rektor salah, dekan salah, dosen salah, teman salah, semua salah gitu. Nah, ini golongan yang merasa lebih pintar. Kalau menyalahkan berarti merasa benar kan? Dan Anda tidak mampu menahan diri untuk menilai yang kurang pintar. Jadi selalu dikomentari. Mamang Beca pun dikomentari. Udah jelas Mamang Beca itu semua sekolahnya SD, mungkin juga tidak sekolah. Ya nggak usah dikomentari, memang begitu gitu. Supir angkot aja kamu marahin. Supir angkot cuma sampai SMP misalnya begitu. Tapi bagaimana ya Anda tuh tidak bisa menahan diri gitu. Nah, golongan kedua itu golongan yang biasa-biasa saja dan mengikuti golongan yang merasa lebih pintar. Golongan kedua adalah yang biasa-biasa saja dan mengikuti golongan yang merasa lebih pintar. Saya mau bertanya, di manakah posisi Descartes sendiri perasaannya? Bapak modernisme dunia itu merasa di mana? Dia bilang, saya sendiri merasa ada di golongan kedua, yakni golongan yang biasa-biasa saja dan mengikuti golongan yang merasa lebih pintar. Ini adalah sikap etika sosial sebenarnya. Jadi cara menjadi intelektual sebenarnya adalah menempatkan diri sebagai orang yang mengikuti. Kalau kamu sombong, kamu belum modern begitu. Kalau kamu mengikuti pimpinan kamu, pemimpin kamu, nabi kamu, presiden kamu, atau orang-orang yang pintar-pintar itu, para teladan itu, ya itulah modern gitu. Ya ini juga aneh ya. Lepas dari buku, meninggalkan negara, lepas dari pengawasan guru, tetapi tidak merasa pintar sebenarnya begitu. Jadi lebih baik di posisi kedua, bukan posisi pertama. Paling tidak posisi kedua itu posisi yang menahan diri. Boleh jadi kan posisi kedua itu pintar ya, diam gitu. Makanya ada istilah diamnya emas, diam itu emas. Lebih pintar karena sebenarnya golongan kedua itu seperti biasa-biasa saja oleh Descartes ini kan bukan biasa saja dalam arti pasrah nerimo, bukan ya, tapi menahan diri untuk menilai yang kurang pintar. Mungkin kan di mata Descartes orang-orang yang pintar itu adalah orang yang bodoh. Mungkin ya tafsir saya. Karena beliau itu kan santun sekali dan sedang menyerang peradaban tinggi saat itu yang menurut dia sudah saatnya ditinggalkan. Sehingga ada istilah bukan sekedar membongkar tapi mencabut dengan akar-akarnya. Sebaiknya Anda juga begitu ya. Diam saja menghadapi orang-orang yang dalam tanda kurung kurung tutup pintar. Jadi pintarnya itu bukan pintar beneran tapi sok pintar gitu. Karena yang macam itu, kata Descartes, tidak mampu menahan diri untuk menilai yang kurang pintar. Dan kembali pada teori akal sehat,
Descartes sendiri percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang lebih berdarah dari manusia yang lain. Semua manusia secara alami punya kemampuan yang merata. Oke, kemudian masuk ke dalam tema tentang pengetahuan dan kebiasaan. Ini kebiasaan dan teladan itu lebih dipilih daripada pengetahuan. Jadi kalau ada teori tentang sesuatu, pengetahuan tentang sesuatu, sebenarnya menurut Descartes itu ada di bawah kebiasaan dan teladan. Jadi kalau kamu meneladani Nabi Muhammad, meneladani cara makannya, meneladani cara tidurnya, meneladani cara minumnya, meneladani itu, kamu ada dalam posisi yang lebih tinggi daripada sekedar kamu tahu hadis, tahu pengetahuan tertentu tentang Nabi Muhammad. Ya tidak. Kenapa begitu? Karena kalau saya jelaskan lebih sederhana, ya orang yang meneladani pasti tahu kan begitu. Kalau orang yang tahu belum tentu meneladani. Jadi makanya yang meneladani itu lebih tinggi posisinya. Meneladani ya, sekali lagi. Itu teori Descartes. Tapi apa alasan kita mengikuti teladan-teladan itu? Descartes bertanya. Tapi apa alasan kita mengikuti teladan-teladan itu? Apakah benar kita mesti mengikuti teladan-teladan itu? Rupanya dalam konteks Descartes, mereka yang sebut teladan itu mengecewakan. Ya, jadi ia mengatakan tidak. Apa alasan kita mengikuti teladan-teladan itu? Tidak ada alasan lah. Jangan mengikuti mereka. Karena diri kita masing-masing lebih utama. Begitu kata Descartes. Harus dilihat konteksnya bahwa beliau mengatakan begitu karena para teladan, guru-gurunya, para pemimpinnya saat itu adalah para teladan yang tidak layak diteladani. Sehingga dia bilang diri kita lebih utama dan tidak ada alasan untuk mengikuti para teladan. Kalau teladan-teladan itu layak diteladani, ya tentu kita meneladani para teladan. Toh Descartes sendiri mengatakan kebiasaan dan teladan lebih dipilih daripada pengetahuan. Nah, kemudian beliau juga membangun kesadaran bahwa sebaiknya ilmu juga metode berpikir yang kita pelajari itu sebaiknya memperkuat kita dan bukan membebani kita. Kalau kamu belajar linguistik itu merasa diperkuat atau dibebani. Kalau kamu belajar sastra itu merasa semakin kuat memahami hidup atau malah menambah beban hidup. Nah, kalau mengambil jalur yang membebani berarti salah gitu. Ciri orang sudah belajar atau kalau memakai etikanya Descartes itu adalah ia mampu mendapatkan kebahagiaan karena ia merasa semakin diperkuat oleh ilmu yang dipelajari. Kemudian mana yang dipilih? Ia bertanya, apakah sebaiknya kita menjadi hidup dalam banyak aturan atau sedikit lebih baik asal ditaati? Descartes memilih yang terakhir. Karena itu ilmu itu sebaiknya kembali pada kesederhanaan, tidak dibuat rumit gitu ya. Kenapa ia menolak filsafat? Karena rumit. Kenapa ia menolak sastra? Juga rumit. Kenapa ia menolak agama? Agama yang dia maksud dalam konteks beliau ya, bukan agama yang kita hayati loh, hati-hati itu. Kenapa ia menolak teori-teori moral? Nah, karena itu tadi, hidup itu menurut dia tidak perlu banyak aturan, karena kita akan hidup di dalam potongan-potongan saja, sebaiknya sedikit saja aturan itu. Ya, dan mesti yang baik-baik dan juga harus ditaati. Banyak tidak ditaati kan untuk apa gitu. Nah, akhirnya kita sampai pada 4 aturan metodologis yang disiapkan oleh Descartes untuk memasuki modernisme, dan ya inilah puncaknya dari ceramah saya kali ini ya. Kata Descartes itu yang pertama tidak mengambil sebagian besar, hanya begitu kalimatnya, tidak mengambil sebagian besar. Kalaupun kita mengambil, ya, artinya yang sedikitnya,
kita hanya mengambil yang jelas dan gamblang. Gamblang dalam nalar, sehingga tidak ada kesempatan untuk meragukannya. Kalau kamu mempelajari sesuatu, jangan terima segala sesuatu itu semuanya gitu. Tapi pilih disaring lagi, dan yang boleh diterima ke dalam nalar kamu adalah yang jelas dan gamblang saja. Apa ciri jelas dan gamblang? Cirinya adalah kamu tidak punya kesempatan lagi untuk meragukannya. Maka itulah yang bermanfaat. Sedikit ya, pasti sedikit. Yang bermanfaat itu tidak banyak dalam hal apapun. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, memilah satu persatu kesulitan yang akan ditelaah menjadi bagian-bagian kecil sebanyak mungkin sehingga menjadi mudah. Kenapa modernisme itu kemudian mengenal strukturalisme misalnya dalam sastra? Strukturalisme kan membicarakan novel itu membedah tokohnya, beres tokoh latarnya, beres latar temanya, beres tema alurnya dan seterusnya. Jadi semuanya satu persatu ditelaah menjadi bagian-bagian kecil sebanyak mungkin sehingga menjadi mudah. Jadi dibuat dipreteli itu sebenarnya untuk membuat mudah. Kalau dibiarkan semuanya dalam satu kesatuan, semua dikerjakan dalam kompleksitas yang tetap kompleks, yang rumit gitu. Karena itu ada yang disebut dengan pendekatan otonomi teks dalam kajian sastra, juga disebut dengan kajian modernis gitu. Karena memakai metodologi yang diajarkan oleh René Descartes. Kan ia sudah meremasnya dari berbagai macam pengalaman. Ia yakin bahwa tidak ada cara kerja metodologi yang baik selain memilah satu persatu kesulitan yang akan ditelaah menjadi bagian-bagian kecil sebanyak mungkin sehingga menjadi mudah. Ya, bisa dipahami. Yang ketiganya, berpikir itu harus runtut, dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Jadi tidak mungkin kita mencapai kerumitan kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang sederhana. Ya, jangan yang rumit dulu, sederhana dulu selesaikan, baru melangkah terus. Nah, yang terakhir, membuat perincian yang lengkap dan tetap memeriksanya secara menyeluruh sehingga tidak ada yang terlupakan atau terlewatkan. Ini penting juga ya. Saya banyak membaca tugas kalian dan teledor gitu. Salah ketik ada saja tiap kalimatnya, tiap jawaban ada saja salah ketiknya. Itu artinya tidak memeriksa secara menyeluruh sehingga tidak ada yang terlupakan atau terlewatkan seperti kata Anies. Ya, paling tidak Anda belajar untuk benar menulis, rapi, tidak salah ketik. Ya, saya kira itu ya. Anda bisa mengulang lagi, memutar lagi kalau belum jelas. Dan untuk tugas nanti saya share di WAG. Sekian dulu, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.